Jadi deh awal-awalnya zaman pandemi gini ngapain aja? Ngapain ya? Heeh. Eh, Pas masuk pandemi, pas harus treatment. Terus ke Ya dokter, udah, ke rumah sakit dong. ke rumah sakit bolak-balik seminggu 3 kali, kurang lebih ya, Mm-mm. 2 sampai 3 kali. Ya udah dinikmatin aja, Terus, gitu. Ya, alhamdulillah. tapi di rumah sakit nggak seperti orang yang tempat yang menakutkan gitu karena kan sudah mulai COVID eh atau beda? saya ngerasa aku sehat aja gitu ya. Heeh. Jadi ketika ke rumah sakit ya udah santai aja gitu dan merasa ya kita tetap harus jaga diri, pakai masker dan segalanya gitu kan. Dijalanin aja gitu loh, bismillah. Gila gitu ya. Semangatnya pengen sembuh, pengen sehat gitu, Pengen sehat. menjemput sembuh gitu. Tapi keadaan rumah sakitnya seperti apa? Bercampur aduk kah atau memang ini hanya khusus untuk Rumah sakitnya kan memang khusus untuk cancer ya, oh memang rumah sakitnya. Jadi bukan bukan untuk untuk COVID. untuk COVID. Mm-mm. Heeh. Tapi dulu kan aktif sekali Mm-mm. sampai udah lama tahu ya. Iya, gue bisik-bisik. Padahal direkam juga. Percuma bisik-bisik ya. Percuma juga bisik-bisik. Tapi Kedengeran. udah lama tahu atau udah lama tahu tapi belaga nggak tahu atau memang tahu belakangan? Apanya? Sakitnya. Sakitnya. Si E-nya. 2018 akhir taunya. Oh udah tahu. Mm-mm. Tapi dijalanin Terus terus. karena nggak merasa sakit dan mungkin pura-pura nggak sakit kali ya, karena ngerasa apa ya, karena di kepalanya kan kayak harus Banyak. ngerjain ini gitu. Ya udah dijalanin aja, Nggak dirasain nggak gitu. dirasain karena nggak sakit gitu. Terus ya pertengahan 2019 baru ngerasa ada yang aneh nih, kok mulai sakit ya gitu, kok kayaknya nggak bisa nih kalau nggak ke dokter nih gitu. Ya udah. Tapi sebenarnya kan kalau si E begitu katanya, tapi survivalnya sih tinggi ya. Kalau Amin, kalau insya kalau Allah. itu. Terus sebagai perempuan, memang itu katanya mesti dicek regular. Iya, harusnya sih setiap kita selesai haid, 7 hari selesai haid dari hari pertama itu kita mulai cek gitu loh. Cek sendiri. Cek sendiri, namanya sadari, periksa payudara sendiri gitu. Diraba gitu kan, ada caranya. Mungkin nanti di YouTube banyak lah cara bagaimana sadari itu. Kalau menemukan keanehan segera ke dokter aja gitu. Karena aku merasa bahwa ini adalah kelalaian diriku sendiri gitu, kejadian ini kenapa jadinya harus dimastektomi dan sebagainya gitu. Terus ya karena anakku juga 3 perempuan semua gitu kan, jadi cerewet gitu akunya gitu ke mereka gitu, wah kalian kalau ada apa-apa yang aneh-aneh gitu, wah udah langsung ke dokter Cepet-cepet gitu kan, segera. harus cepet-cepet segera karena semakin cepat semakin baik penanganannya dan kesempatan untuk hidup lebih panjang katanya itu lebih baik lagi gitu. Ada faktor keturunan nggak kalau seperti itu? Sebetulnya nenek saya itu leukemia. Oke. Jadi ibunya papa. Terus tante adiknya papa juga ada leukemia gitu. Cuma kan nggak pernah kebayang kalau akhirnya saya juga mendapatkan hadiah itu gitu kan. Ya sudah. Tapi ternyata menurut diskusi dengan dokter, karena ada satu hal yang juga menjadi pemicu pada diri saya, penggunaan pil KB yang terlalu panjang masa penggunaannya. Ya bisa jadi itu kan gitu, karena saya menggunakan pil KB dari tahun 2010 sampai 2015. 2015 saya stop karena ingin punya anak lagi. Si anak-anakku yang 3 si kecil ini apalagi pengen punya adik katanya gitu. Padahal bedanya waktu itu udah 11 tahun kan gitu. Terus aku bilang ya udah kita bismillah gitu kan. 2016 alhamdulillah aku hamil. Tapi usia kehamilan 9 minggu aku keguguran. Itu pun tahu
baru tahu kalau aku hamil tuh udah 8 minggu. Ya Jadi ampun. happy-nya tuh cuma seminggu Seminggu. gitu. Jadi alhamdulillah dikasih happy gitu. Alhamdulillah aku ini ya gitu. Terus keguguran gitu. Memang pada saat itu aku sedang sidang tesis. Mm-mm. Terus ke kampus itu kalau di depan, kalau dari rumah aku tuh ke kampus tuh lebih nyaman naik Transjakarta Kendaraan gitu. umum. Karena di satu sisi aku juga ingin ada aktivitas fisik karena jalan terus naik tangga gitu segala macam gitu kan. Jadi sehari bisa terpenuhi lah 30 menit jalan kaki gitu. Itulah saat itu tidak Saat tahu itu kalau lagi sedang hamil. nggak tahu gitu. Bolak-balik segala macam. Itu udah selesai sidang baru aku tahu apa namanya? Hamil. Aku hamil gitu. Tapi seminggu kemudian Terus keguguran. keguguran. Nah, keguguran itu belum menjelang sidang itu. Kegugurannya itu aku hari ini aku keguguran, besoknya itu aku yudisium Aduh, gitu. terus Jadi benar-benar gimana? ke kampus itu ya dengan kondisi masih bleeding ya. Heeh. Ya Tapi udah bisa konsen ya, bisa dijalanin dulu aja. caranya bagaimana? Ini kan rahasia. Coba dilupain gitu, sakit tuh suka aku apa ya, dilupakan gitu. Dialihkan fokusnya gitu, jangan ke situ gitu. Tapi kan susah sekali itu seperti itu, enggak ya? Ya mungkin Iya, gitu ya. iya, maksudnya Ya, berusaha gitu nggak sih, semua mungkin. orang kan yang bisa melakukan hal seperti itu. yang fokusnya bisa pokoknya ini dulu, padahal di sebelah sininya lagi Ya, meraung-raung gitu. padahal itu begadang-begadang kan gitu, karena harus ada yang harus direvisi segala macam, besok presentasi, nyiapin materinya. Iya, makanya Pasti itu ya dinikmati aja sih. sampai seperti sebenarnya yang cerita-cerita santai begini pengen tahu juga sih, maksudnya saya punya program itu kan All Women Lives. All about women lives gitu ya. Nah, women lives itu banyak macam. Jadi bagaimana kita struggling, bagaimana kita mencapai sukses, bagaimana juga kita katanya kalau perempuan kan emosionalnya lebih tinggi, kemudian multitaskingnya segala macam gitu. Jadi ngobrol-ngobrolnya ngarol ngidulnya seperti itu aja sebenarnya. Okay. Menginspirasi kepada sesama perempuan. Terus kemudian anak-anak gitu misalnya, lebih ke arah situ sih. Terus kemarin pas lagi nulis-nulis gitu keinget dia tapi nggak dijawab-jawab. Gue punya WhatsApp, gue tahu udah lagi teler ya, itu sampai nge-WhatsApp Bojo kan, itu sih apa kabarnya gitu, dijawab sih sebenarnya. Jadi itu mengangkat ini, tau nggak, mau mengangkat kan kita kenal lumayan lama. Nah dari waktu itu kita punya project yang saya aja udah bilang udah deh nggak bakalan dapet, enggak, which is akhirnya juga nggak dapet gitu kan. Tapi ini yang satu ini ayolah tak anterin gitu loh. Coba dulu. Sekali lagi. Padahal kita udah tahu nggak dapat. Udah mentok, gitu. udah mentok. Itu kan sesuatu banget, maksudnya buset ya, saya begitu juga keras dan kekeh. Pokoknya kudu harus sukses gitu ya, harus menjalani sampai maksimal. Kalau nggak dapet ya udah nggak apa-apa. Tapi tahu berhentinya. Ini nggak tahu berhentinya, jalan aja terus sampai nggak dapet pokoknya. Ya dapat nggak dapat pokoknya ini udah deh maksimal udah maksimal ya udah. Ingat tuh dulu suka ngobrol sama Backcraft kan, berkali-kali pertama kali ya kita kesana bawa Joy ya, proposal Joy, terus presentasi kayak gitu ke beberapa deputi ya. Semua deputi, bukan beberapa deputi. Lu bahagia nggak? Semua deputi. Terakhir ketemu biangnya. Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan ke depannya ada jalan lah. Tetep, paling nggak itu ngebuka jalan lah. Tetap masih percaya kok yang seperti itu. Nah, kan saya ngelihat gini loh, dengan perjalanan cukup apa ya, nggak cukup smooth lah ya, semua segala macam itu kan kerja keras lah ya. Tapi apa sih yang membuat kamu tuh kok begitu kuat kayak karang gitu, yang apa aja diterjal gitu? Itu apa ya, dari hati kali ya gitu loh, maksudnya karena berpikir bahwa kalau aku melakukan ini ada kebaikan lain yang bisa terjadi gitu. Untuk orang lain atau untuk kita. Untuk orang lain dan untuk kita sendiri.
kan pasti balasan kebaikan itu akan kebaikan yang lain lagi, Berlimpah-limpah lagi ya, dan kembali. itu akan kembali lagi ke diri kita. Jika kita melakukan kebaikan, ya kebaikan itu akan kembali ke kita kan. Jadi Sylvie Rominya sendiri lebih mendesain, tapi ada produk ininya ya, produk akhirnya kan? Iya, sebetulnya By project atau retail sih sebenarnya? ya awalnya kami tuh punya perusahaan untuk bergerak di bidang jasa desain grafis dan desain interior, Mbak, gitu. Itu tahun 97 gitu. Ya mengerjakan proyek grafis dan interior. Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang multinasional ya. Kalau untuk branding dan graphic design gitu. Banyak ya perbankan, harus perusahaan asuransi gitu-gitu. Interior juga jalan gitu untuk rumah tinggal, untuk kebanyakan sih aku ngerjainnya residential ya sama kantor gitu. Tahun 2013 waktu itu saya sebagai pengurus di Himpunan Desainer Interior Indonesia waktu itu, kami mengadakan kegiatan namanya Pasar Desain. Pasar Desain ini harapannya adalah ingin memberikan panggung kepada desainer lokal Indonesia, which is mereka adalah interior designer gitu kan, semua profesinya sama, yang bisa menjual karyanya ke pasar, ke masyarakat gitu. Jadi nggak cuma karya kita dijual ke klien aja gitu. Biasanya kita ngedesain ya khusus buat klien aja gitu kan. Ini menciptakan karya yang bisa dijual ke masyarakat luas. Saat itu sebagai pengurus harus beli booth, harus gitu. Pak Francis waktu itu, Francis Surya Saputra, waktu itu mewajibkan semua pengurus untuk beli booth. Ukurannya 2x3. 2x3 meter, harganya 5 juta rupiah waktu itu tahun 2013. Lumayan ya gitu kan. Terus akhirnya ya sebagai pengurus aku juga support asosiasi, ya aku beli gitu kan. Tapi menjelang ke sana bingung gitu kan. Isinya kita apa mau jualan apa ya gitu. Terus akhirnya diskusi lah sama Romi kan gitu. Sama Romi, kemudian juga ada Afifa waktu itu juga udah Sudah homeschooling, mulai ya? dia tingkat SMA ya gitu, homeschooling. Kita diskusi sama-sama. Kira-kira kita mau jualan apa ya? Ini bulan depan loh pamerannya gitu kan. Akhirnya ya udah, karena kita waktu itu Romi yang bilang, kenapa enggak, aku bilang pokoknya harus yang tematik, harus yang belum pernah ada gitu, pokoknya kayak gitu-gitu, guidelines-nya gitu. Idealis lah. Terus Romi bilang, kenapa enggak itu aja, Islamic geometric gitu, kenapa enggak yang kamu suka gitu, kenapa enggak yang selama ini coba kita bangun tetapi belum muncul gitu kan, belum kelihatan gitu, cuma ada di project-project sedikit gitu. Kadang di Sekolah Alam kita juga coba buatkan logo waktu itu untuk LAS ya, untuk LAS Sekolah Alam Indonesia. Aku coba implementasikan juga di situ, mulai itu geometri, Islamic geometri. Oke, ya udah kita kumpulin lagi semua karya-karya yang yang mengimplementasikan Islamic geometric design. Akhirnya kita coba produksi ulang gitu kan, terus hanya untuk prototype sebetulnya, untuk prototype yang bisa dipamerkan di pasar desain waktu itu. Waktu itu tanggal 5 November 2013 gitu. Jadi Sylvie Romi itu lahirnya di pasar desain tanggal 5 November 2013 bertepatan dengan 1 Muharram 1435. Wah. Gitu. Bismillah gitu kan. Alhamdulillahnya ketemulah vendor yang memang bisa support itu. Jadi karya itu bisa terwujud saat kita loading pameran. Kenapa lahir nama Sylvie Romi gitu? Waktu itu karena vendor yang ngerjain booth itu udah nagih-nagih gitu kan. Nama, Mbak ini fashion name-nya mau ditulis apa gitu kan. Terus aduh mau ditulis apa ya gitu kan. Terus kan kayak nyari nama anak ya gitu. Kayak lama gitu risetnya apa. Aduh ya udah deh nama kita aja deh Mbak, ini harus ditetapin loh Mbak gitu. Pokoknya malam ini kita mau naik cetak gitu.
ya udah deh Silvi Romi aja gitu. Bismillah jadi. gitu. Ya udah nama kita aja gitu kan. Kalau branding katanya bagusnya nama sendiri kan gitu. Bener Ya betul. udah nama kita aja. Oke, pakai Silvi Romi Bismillah gitu. Ya udah Silvi Romi Math Art plus Design. Apa namanya, esensinya sebetulnya mengangkat Islamic Geometric Design gitu, mengangkat tentang the magnificence of Islamic art gitu, bahwa Islamic art itu ada 4 unsur. Yang pertama kaligrafi, ada geometri, ada arabes, kemudian ada mukarnas. Kita ambil satu, geometri. Kenapa geometri? Karena dia lebih universal gitu, lebih universal, siapapun bisa pakai gitu. Bisa diimplementasikan di apa namanya, di interior, baik dari mulai flooring, walling gitu, atau di ceiling gitu, atau di elemen interior dekorasi yang lain gitu. Bahkan kalau kita lihat di Princeton Princeton University di New Jersey, mereka mengimplementasikan pattern Islamic Geometric itu ke dalam satu panel namanya cherry panel. Kalau bisa searching gitu di Princeton University, dia menyebutkan di sana bahwa panel ini terinspirasi atau diambil dari hasanah kekayaan seni Islam untuk mengapresiasi matematika dan ilmu pengetahuan. Oh, ya seperti gila itu. ya. Karenanya sebetulnya berangkat juga dari keprihatinan. Kenapa Silvi Romi berfokus pada Islamic Geometric Design atau seni Islam gitu? Karena Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia, ada kurang lebih 68 institusi pendidikan seni, rupa, dan desain di Indonesia, tapi belum ada satupun yang menawarkan mata kuliah pilihan mengenai seni Islam. Why? Gitu. Dari keprihatinan itu kita coba berkarya, mulai dari kita sendiri kita berkarya, kemudian kita coba mudah-mudahan karya ini bisa diterima di masyarakat, bahwa semangatnya adalah ingin mengangkat keindahan seni Islam itu tidak hanya ke dalam produk yang dekoratif atau fungsional, tapi dia juga bisa memiliki nilai edukatif dan juga kontemplatif gitu. Karena pattern Islamic Geometric itu sebetulnya adalah ekspresi dari Asmaul Husna, bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir gitu. Dan bahwa ada rumus how to make this pattern itu. Ada pakem bagaimana membuat pattern itu gitu. Bagaimana kita membuat square aja gitu kan, hanya dengan menggunakan jangka dan penggaris gitu. Ilmuwan muslim dulu atau arsitek muslim dulu bisa menggunakan alat yang sederhana dengan 2 tongkat dan seutas tali menjadi jangka. Iya betul. Ya kan? Betul. Nah, kemudian akhirnya menjadi bisa terwujud bangunan-bangunan pada masa keemasan Islam itu, bangunan-bangunan yang begitu indah, megah hingga saat ini bisa kita lihat gitu ya. Itu menggunakan alat yang sederhana gitu. Kemudian dan bagaimana mereka bisa membuat pentagon, heksagon, dekagon, dan oktagon dan sebagainya gitu kan, dodekagon dan sebagainya, itu hanya dengan menggunakan jangka dan penggaris gitu. Dan sebetulnya akhirnya kami Silvi Romi berusaha untuk research. Kita coba cari ini caranya gimana sih gitu. Ternyata kita menemukan ternyata ada yang salah, ada yang benar caranya gitu. Terkadang kita melihat pattern itu similar gitu, tapi ternyata dia salah ya caranya gitu. Kadang kita kalau di jalan gitu kan, sering kerap menemukan bangunan atau masjid yang sedang direnovasi gitu. Kemudian karena hanya sambil jalan gitu kan, bagus ya masjidnya tapi sayang patternnya salah gitu kan, rasanya ada kesedihan gitu, rasa ingin ayo kita harus menyuarakan ini lebih lantang lagi gitu, dengan melalui karya, melalui kegiatan-kegiatan workshop, atau kami datang ke sekolah gitu menawarkan diri gitu. Sekarang seperti menjajakan diri gitu, gue mau dong ngajar di sekolah lo gitu, kayak gitu kan, karena semangatnya ingin menyuarakan itu gitu. Nah sekarang dengan pandemi seperti ini, terus semuanya digital, itu kan sebetulnya satu media yang
bisa dilakukan ya. Betul. Tanpa harus kita hadir di sana, Iya. tapi dengan jaringan sudah bisa ada di muka mereka. Iya. Beberapa waktu lalu pasca kemo yang pertama saya melakukan webinar juga untuk teman-teman, kebetulan diundang oleh satu sekolah desain gitu, mengadakan webinar mengenai seni Islam gitu ya. Kami sharing di sana gitu. Dan memang pandemi ini memberikan sedikit keterbatasan ya untuk Sylvie Romi berkarya melanjutkan ke perajin gitu. Nah, itulah kemudian akhirnya kami membuat bagaimana membuat karya atau produk yang memang ya udah bisa kita kerjakan sendiri di studio gitu. Jadi dari pattern yang kita buat, kita produksi, kita warna dengan cat air gitu. Biasanya pattern itu kita masuk ke, setelah kita gambar masuk ke komputer gitu kan, kemudian kita kadang kalau mau buat batik ya udah kita kirim ke perajin batik gitu kan. Sekarang kita semua kerjakan sendiri, kita coba buat produk baru dengan cat air gitu. Jadi kita buat hijab gitu, hijab dengan sentuhan pattern Islamic geometrik tapi dengan sentuhan cat air. Tambah gitu. satu lagi nih, masker. Iya, masker. Masker kan? ya, itu juga sedang kita develop ya, gitu, karena memang harus didesain khusus juga gitu kan, beda dengan desain yang udah dibuat, hanya ukurannya gitu kan, ukurannya harus disesuaikan gitu, dan penjahitnya ya harus siap karena sih, kita penjahitnya lagi, ini kan desain. Iya. Tapi kan justru itu yang menghidupkan ekosistem. Betul, Kita betul. membentuk ekosistem. Ini yang cat air. Bagus. Ya, kan? cat Dari air. tadi Jadi dilihat nggak bagus kok. sebetulnya ya ini dari gambar kita manual, kemudian ya kemudian selesai di cat air ya di scan, kemudian kita kompos gitu. Bagus. Buat. Jadi Kreatif sentuhannya mau tidak mau sambil berbalapan dengan jadwal treatment kan gitu. Jadi kalau udah lagi ini senggang, kalau lagi bisa bangun gitu untuk ngerjain gitu. Iya, kreatif banget. Tapi kalau kita flashback nih, dulu kan Sylvie kan nggak bantu sih sebenarnya ya, mendevelop satu komunitas kan ya. Ya bersama-sama. Ya, yang ke daerah-daerah itu namanya apa ya dulu ya? Oh, itu programnya Bekraf. Iya, programnya. Itu IKON namanya, inovatif dan kreatif melalui kolaborasi Nusantara. IKON ini program dari Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan. Waktu itu Ibu Poppy Safitri sebagai direktur riset, beliau yang menggagas hadirnya program IKON ini gitu. Jadi program ini sangat baik gitu, sangat baik dan sangat memberi manfaat yang besar gitu ya, berdampak baik bagi masyarakat luas gitu. Bekraf saat itu menghimpun para pelaku kreatif profesional di bidangnya lintas profesi. Jadi mungkin kalau Bekraf mengampu ada 16 subsektor kreatif gitu ya. Sebagian besar itu ada di program IKON gitu, para ahlinya, profesionalnya gitu. Dan mereka diseleksi gitu. Seleksinya juga berjenjang gitu, dari mulai seleksi kurikulum vitae-nya gitu, kemudian melalui wawancara, kemudian melalui tes juga, assessment juga, apakah person ini dia bisa bekerja sama dalam teamwork gitu kan. Ya? Ketat sekali. Gitu. Jadi dari lintas profesi itu kurang lebih terdiri dari ada fashion designer, ada product designer, ada graphic designer, kemudian ada arsitek, ada interior designer, kemudian ada filmmaker, ada fotografer gitu. Terakhir ada etnomusikolog gitu kan. Kemudian dari semua itu mereka diterjunkan ke desa-desa gitu. Satu tim. Itu idenya bagus sekali sebenarnya. Idenya bagus sekali. Sayangnya ketika Bekraf itu berjalan sangat cepat rapi gitu ya.
satu tahun itu 5 kabupaten gitu yang dibina gitu. Jadi dari awal dari 2016 itu ada Brebes, Rembang, kemudian ada Ngada di Flores ya, kemudian ada Sawah Lunto dan ada Pesawaran Lampung gitu. Kemudian tahun berikutnya ada Bojonegoro, Banyuwangi, Banjarmasin, Belu, Toraja Utara. Kemudian berikutnya lagi ada di apa namanya kabupaten-kabupaten lainnya yang memang akhirnya ada Wakatobi, kemudian Aceh Utara, terus Tomohon dan sebagainya. Saat memilih gitu dilihat dari apanya? Eh, Daerah-daerah tersebut. Daerah tersebut. Dilihat dari Ya, Bekraf mengkurasi para bupati atau para bupati. pemerintah daerah untuk mempresentasikan kekuatan ekonomi kreatif daerahnya gitu. Nah dari situlah dipilih kemudian ditentukan 5 wilayah untuk diikonkan gitu pada masa itu 2016, 2017, 2018 dan 2019 gitu. Jadi total ada 20 kabupaten dan yang diikonkan gitu. Jadi kebayang nggak banyaknya pelaku kreatif yang bisa tersentuh oleh program ikon ini gitu. Akhirnya di sana mengangkat potensi lokal, memberikan intervensi desain karena desain itu memberikan nilai tambah atas produk tersebut gitu. Kemudian memberikan bimbingan teknis juga kepada masyarakat gitu. Misalnya mereka belum tahu nih komposisi warna, kalau para desainer udah paham gitu kan, belajar gimana sih estetika dan sebagainya. Kita ajarkan kepada mereka gitu, ke perajin gitu. Dan kita coba seperti misalnya aku cerita tentang desa tempat aku diterjunkan gitu ya, Brebes gitu. Di Desa Salem. Desa Salem ini jaraknya kurang lebih 3 jam dari stasiun Brebes gitu. Naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, turun gunung lagi, baru sampai tuh ke desanya. Nah, di sana ternyata masyarakatnya punya kegiatan ibu-ibunya nih yang putri-putri gitu membatik. Tapi membatiknya itu batik tulis. Jadi belum ada tuh teknologi cap tuh belum ada masuk ke Desa Salem sampai gitu saat kan itu. sampai saat ini. Gitu. Sampai saat ini. Nah, kemudian desanya indah sekali, seperti kita masuk ke negeri Avatar gitu yang hijau gitu kan. Terus ini desa indah banget gitu kan. Belum pernah aku sampai ke sana kan tanpa aku ada di ikon tuh aku mungkin nggak akan pernah sampai ke sana gitu. Terus bertemulah dengan para perajin, para maestro budaya di sana. Kita juga research gitu kan, di sana bertemu dengan para tokoh dan sebagainya, diskusi dan ya namanya diterjunkan satu tim ikon dengan kepala berbeda-beda gitu kan. Yang satu arsitek, yang satu interior design, yang satu product designer, yang satu fashion gitu dan sebagainya. Satu tim, ada filmmaker, ada fotografer gitu kan. Ya udah responsnya kan juga pasti beda-beda gitu. Ketika kita melihat satu desa dengan potensi lokal yang kaya seperti ini, namun belum terangkat gitu. Pernah dengar nggak ada batik Salem sebelumnya? Aku juga belum pernah dengar gitu kan. Emangnya ada batik Bu di Brebes? Aku tanya ke Bu Popi saat itu. Ada sih gitu, namanya batik Salem. Bukan Lasem Bu gitu. Bukan, itu beda lagi. Kalau Lasem di Rembang kan gitu, sama-sama di Jawa Tengah gitu. Sampai sekarang tapi hasilnya keluar, ada hasilnya yang di develop, ada. Terus ada akhirnya hasil. Outputnya jadi kita tinggal di sana itu pulang pergi sih Mbak gitu kan. Itu kurang lebih 4,5 bulan gitu pulang pergi. Nah ketika melakukan development di sana, research and development di sana, kita menghasilkan ada kurang lebih kalau tim Ikon Brebes 39 output desain baru gitu. Yang bisa output produk kreatif baru gitu ya. Yang bisa diangkat dari desa itu gitu. Yang awalnya mungkin
kita cuma bisa menemukan perajin batik, ya udah ngebatik aja sendiri gitu. Kemudian ada perajin anyaman pandan, ya udah dia nganyam aja sendiri gitu kan. Terus ada tukang kayu, ada tukang besi gitu. Terus ada ini dan sebagainya gitu. Ketika kita melihat potensi daerahnya gitu, oke, ternyata ini bisa ya. Ini harus dikolaborasikan gitu. Kalau ini dikolaborasikan, jadi kolaborasi itu tidak terjadi antara desainer di dalam satu tim itu saja gitu. Tetapi saya membayangkan saat itu ini harus terjadi juga antara desainer dengan perajin, perajin dengan perajin lainnya, material dengan material lainnya, Iya, bener sih. gitu loh. Jadi akhirnya lahirlah produk-produk baru gitu. Ada furniture yang juga mengimplementasikan juga ada batiknya, ada motif batiknya atau dengan material yang lain antara kayu dengan anyaman atau dengan batik dan sebagainya gitu. Tapi itu hasil desain tersebut ada commercial value-nya nggak ya? Ada. Atau hanya desain terus Ada Mbak. masuk museum? Udah kayak enak hati soalnya. Sebetulnya semua karya yang output dari ikon itu memang hasilnya adalah dikembalikan ke negara gitu. Ke pemerintah, ke Bekraf saat itu, dan kemudian jika kita ingin melanjutkan itu, mengembangkan itu kembali, ya kita bisa minta izin ke Bekraf untuk kemudian bisa dikembangkan gitu. Secara komersial sendiri gitu, atau harus dengan related dengan berhubungan dengan Bekraf juga, atau ikon atau Bekraf saat itu sangat mendukung kalau ada yang mau melanjutkan itu lagi, dan bahkan mendukung ke akses sampai ke akses investasi. Pemasarannya gitu. Jadi kita difasilitasi nih teman-teman dan perajin difasilitasi kegiatan-kegiatan yang bisa mengakses pasar gitu. Seperti Inakraf atau yang lainnya gitu. Bahkan bisa hadir di panggung Indonesia Fashion Week itu membawa perajin di atas runway, itu belum pernah terjadi gitu ya gitu. Jadi itu adalah satu hal yang diupayakan, bahwa ethical fashion gitu, bahwa kita juga tetap melakukan kolaborasi juga dengan etis gitu. Tidak sebagai desainer tidak merasa yang paling pinter atau gitu, tapi kita belajar dari perajin pun, kita belajar gitu. Betul. Kan gitu. Kita belajar dari siapa saja. Jadi berkolaborasi sama-sama. Kan? Iya, betul. Kita bisa terbang sama-sama jadinya. Iya, benar. Gitu. Dan ketika di panggung kita sebutkan ini perajinnya namanya ibu siapa gitu, dari desa mana. Dan dihadirkan nggak? Dihadirkan. Gitu. Dihadirkan. Perajin saya ada Ibu Tarkina di Salem, kemudian dia bersama anaknya Mbak Dewi, terus ada Mbak Ros sama ibunya gitu kan. Seru itu ya? Itu yang kalau kita kesana seperti pulang kampung gitu. Ya, jadi rasanya kayak pulang ke punya keluarga di desa sendiri. Gitu. Kemudian setelah itu kan dibentuklah satu wadah untuk memfasilitasi agar program ikon ini tidak berhenti sampai di situ saja gitu. Sampai di desain. Sampai selesai program cuma 4,5 bulan itu gitu Mbak. Jadi inginnya ini terus bisa sustain gitu. Dibentuklah satu wadah namanya Kopikon. Koperasi Karya Ikon Bersama. Jadi para desainer yang masih memiliki ingin berbagi gitu, rasa ingin kembali ke desanya lagi gitu, mari bergabung di Kopikon, kita bersama-sama untuk meneruskan kegiatan yang baik ini gitu, kolaborasi ini. Dan alhamdulillah sudah banyak catatan yang baik gitu ya dari berlangsungnya program ini gitu, yang dibawa oleh Kopikon gitu. Misalnya salah satu desainer kita gitu, salah satu desainer anggota Kopikon, alumni Ikon, beliau mengangkat namanya Nola Marta. Beliau mengangkat tapis di Lampung. Itu menjadi satu sentuhan yang modern gitu. Akhirnya kemarin kalau nggak salah tahun 2019 diundang ke New York Fashion Week. Wow. Gitu. Terus karena dia mengangkat bahwa sustainable fashion gitu. Dia angkat bahwa si tapis yang dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga di Desa Katon gitu, di Pesawaran Lampung ini,
bisa bisa diterima dengan baik di masyarakat global gitu, dengan sentuhan fashion yang memang modern gitu. Bagus ya, Bagus banget. tradisional. Iya. Itu terus berlanjut, bagaimana cara ininya? Sustain nggak itu? Akhirnya itu kembali kepada desainernya atau pelaku kreatifnya gitu. Jika kita ingin melanjutkan itu, memang kita berusaha kembali lagi ke desa gitu. Kita datang lagi ke desa gitu. Sekarang memang sudah ada 20 kabupaten kota yang berusaha untuk dikembangkan terus, dijaga terus oleh Kopikon gitu. Sekarang kita juga sedang bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang melanjutkan pengembangan ekonomi kreatif di 4 kabupaten kota, di Wakatobi, kemudian di Singkawang, Toraja Utara, dan satu lagi apa ya? Bentar, aku lupa. Ya ada 4 itu. Ada 4. Tapi Kemudian, mereka kerjasama dengan Kopikon. ya, beliau melanjutkan memberikan support kepada Kopikon untuk melanjutkan pemberdayaan yang dilakukan di sana gitu. Kemudian mengembangkan dan sebagainya, membina perajinnya, terus sampai produknya bisa kita jual gitu. Seperti itu. Tapi Memang sekarang menjadi terbatas karena pandemi. Jadi program di semester 4 bulan terakhir ini belum bisa berjalan lagi gitu. pertanyaannya kembali pertanyaan awal saya. Jadi masa pandemi ini ngapain? Maksudnya nggak cuma untuk para desainer kan, tapi untuk mereka pengrajin, untuk mereka yang di desa sana gitu, itu jadi mereka bagaimana, kembali bertani lagi atau memang kegiatan utamanya kalau di desa perajin saya memang bertani. Jadi bahkan kalau misalnya istilahnya nih, kalau misalnya ada pesanan batik 1000 pieces gitu, terus sementara besok harus panen, ya dia panen, dia nggak ngerjain batik karena pekerjaan utamanya ya bertani. Berarti dari segi resiko ya dalam hal bisnis ya? Iya, bisa dikatakan gitu, masih harus di encourage lah. Dan kita kan tidak bisa begitu saja merubah pola hidup masyarakat kan gitu. Betul, bahwa membatik itu bagi mereka adalah membantu membantu suami untuk menghasilkan uang jajan buat anak-anaknya. Ya sebenarnya sesimpel itu gitu. Tapi bagaimana ya itu di-preserve ya? Bagaimana itu dipertahankan? Sayang ya. Iya, sebenarnya tugas pemerintah juga harus bisa support itu. Nanti siapa tanya nanti kan ada yang mendengarkan. Ya. Pemerintahnya di situ tuh. Tapi masih jalan terus gak dengan, kan sekarang Bekraf gak adanya kan langsung ke pariwisata. Apa sih sekarang? Kemenparekraf. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemenparekraf. Sejauh ini sih Kopikon masih terus jalan dengan programnya karena kita independen. Memang terdiri dari para alumni program Ikon gitu, tapi tidak tertutup kemungkinan kita bisa melanjutkan program itu gitu di luar dari program Ikon gitu ya. Kita terus melanjutkan karena merasa sayang gitu. Kekayaan potensi lokal potensi kreatif Indonesia itu luar biasa bagus banget gitu. Jika kita berikan sebagai pelaku kreatif, sebagai desainer khususnya, jika kita berikan ilmu kita gitu ke mereka gitu, kita berikan sentuhan desain, intervensi desain itu dilakukan gitu, itu bisa mengangkat penghasilan mereka, bisa mengangkat produk baru mereka gitu kan, menghasilkan produk-produk baru yang belum pernah ada sebelumnya gitu, bahkan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya bahwa mereka bisa mampu membuat produk ini gitu. Itu yang bahagia itu ketika perajin itu merasa terapresiasi ya kerjanya gitu. Waktu itu tahun 2017 saya coba ikut sertakan batik geometri yang dikerjakan oleh ibu perajin batik di Desa Salem itu ternyata terpilih untuk
sebagai salah satu karya yang dipamerkan di Milan gitu kan. Dibawa ke Italia gitu, disebutkan namanya di sana gitu kan, bahwa karya ini, batik ini dibuat oleh siapa gitu, didesain oleh Silvi Romi misalnya, dikerjakan oleh perajin batik di Desa Salem bernama Ibu siapa, disebut situ namanya. Dan kita sampaikan, kita kirim fotonya gitu kan, Ibu terima kasih, ini batiknya udah sampai di Milan loh, batiknya udah sampai di New York, sampai di mana gitu, sampai di Turki terakhir gitu, alhamdulillah. Gila ya, bagus. Tapi ya kudu harus dikembangkan ya. Ya, dan harus sabar. Karena nggak semudah itu ketemu perajin yang mau, yang mau mengerjakan atau mau melakukan hal yang baru gitu. Ada nggak sih kendala-kendalanya dalam mengedukasi mengedukasi dan mengembangkan potensi-potensi di pedesaan seperti itu? Kendala itu tantangan sih ya, ya, kita menyebut tantangan. itu tantangan. Karena dengan tantangan itu kita jadi berpikir kita harus ngapain lagi nih, kita harus bisa apa, mungkin nggak bisa lewat sini, kita lewat sana gitu kan, lewat mana gitu. Pasti ada gitu, pasti setiap daerah tantangannya beda-beda gitu. Ada yang tantangannya di medan di lautan, karena kan misalnya Wakatobi gitu kan ada berapa pulau gitu kan, dia harus mengembangkan potensi ekonomi kreatif di sana gitu, dari pulau ke pulau gitu, betul. Tantangannya betul. Itu terus atau mungkin tantangan yang berbeda lagi ya di desa yang lain lagi, di kabupaten lain lagi gitu. Tapi penerimaan masyarakatnya sih terbuka ya, untuk hal yang itu. Iya. Jadi tantangannya lebih ke logistik, transportasi, ya, betul. Lebih ke... Dan ketika kita di dalam teamwork pasti ada ini ya tantangan ketika kita menyamakan frekuensi gitu. Tapi ya itu baik untuk kita bisa jadi lebih maju.